Halo pendengar setia RJ Podcast. Duduk santai, kita bahas gimana grafik dan visual data bisa ngerusak atau ngebantu cara kita mikir bareng-bareng. Topiknya hari ini kurang lebih, grafik bisa nipu otak kita sampai bikin teori konspirasi kelihatan masuk akal atau enggak sih? Ini topik yang jujur aja agak bahaya tapi seru banget. Karena kita tuh hidup di era slide, dashboard, infografis, grafik di IG, dan segala macam. Jadi kalau kamu suka mikir, ini beneran data atau cuma drama visual? Kamu di episode yang tepat. Gue tuh jujur ya, kalau lihat grafik warna-warni, ada garis naik turun, fontnya rapi, background putih minimalis, otak gue langsung, wah ilmiah nih, fix. Padahal gue nggak ngerti-ngerti amat. Itu dia masalahnya. Grafik tuh vibes-nya kayak kemeja rapi. Begitu orang pakai kemeja, kita ngerasa, oh ini pasti orang kantor, serius, terpercaya. Padahal belum tentu. Jadi hari ini kita mau main format sedikit beda ya. Gue bakal lempar beberapa mitos yang sering banget lewat di kepala kita soal data dan grafik, terus kamu bantu bedah satu-satu. Semacam Mythbusters, tapi versi grafik. Gas, gue suka banget format gini. Kamu jadi representasi kamu-kamu yang lagi dengerin ini, gue yang kebagian jelasin sambil ngasih contoh, tapi tetap santai. Oke, mitos pertama, yang kayaknya semua orang pernah mikir gini. Kalau udah bentuknya grafik, berarti ilmiah dan bisa dipercaya. Itu mitos yang lembut tapi kejem banget sih. Iya kan? Kayak data kalau masih jadi angka di tabel tuh boring, tapi begitu digambar jadi garis atau batang, langsung naik level. Scientific mode on. Gue sendiri sering gitu. Oke, jadi gini. Grafik tuh bukan kebenaran, grafik tuh bahasa. Dia cuma cara kita nerjemahin data ke bentuk visual. Masalahnya, bahasa ini punya aksen, punya gaya, dan bisa dimanipulasi. Tapi otak kita keburu percaya duluan karena bentuknya kelihatan profesional. Tapi kenapa bentuk bisa segitu ngaruhnya? Kayak cuma gara-gara rapi doang, terus kita luluh. Ada teori yang ngomong soal ini, namanya otoritas bentuk. Intinya, media atau format tertentu tuh punya aura lebih bisa dipercaya dibanding yang lain. Dulu surat kabar dengan layout rapi, sekarang grafik dan dashboard. Begitu sesuatu tampil dalam format yang otak kita asosiasikan dengan sains atau teknologi, kita nurunin tameng kritis. Jadi kalau udah ada garis, eksis X dan Y, sedikit angka, tiba-tiba dia naik kelas jadi bukti. Yap, dan ini bukan cuma di era sosmed. Tahun 1835, ada hoax terkenal di New York. Sebuah koran ngeklaim ilmuwan pakai teleskop super canggih ngeliat kehidupan di bulan, lengkap sama hutan, sungai, bahkan manusia kelelawar. Manusia kelelawar. Jadi Batman sebenarnya udah disebut dari dulu. Versi absurdnya iya. Dan orang-orang percaya, bukan karena ceritanya waras, tapi karena dikemas kayak laporan ilmiah. Pakai istilah teknis, diagram, gaya tulis serius, formnya ilmiah, isinya nonsens. Oh, jadi dari dulu kita udah gampang kehipnotis sama gaya ilmiah. Sekarang cuma ganti kostum jadi grafik dan slide. Exactly. Lalu 1938 ada drama radio War of the Worlds, cerita fiksi invasi alien, tapi dibawain kayak buletin berita live. Banyak orang beneran panik karena formatnya news, bukan dongeng. Sekarang versi modernnya, infografis dan grafik di timeline. Kena banget sih. Jadi mitos pertama, kalau udah bentuknya grafik berarti ilmiah, itu sebenarnya mirip kayak kalau pakai jas putih berarti dokter beneran. Bisa dokter, bisa tukang jual obat herbal abal-abal. Benar. Jadi grafik boleh dipercaya, tapi bukan karena bentuknya, melainkan karena gimana dia dibuat dan sumber datanya apa. Oke, gue terima. Mitos pertama, busted. Nice. Kita pindah ke mitos kedua. Ini favorit orang banyak. Data itu nggak bisa bohong, yang bohong orangnya. Ini kedengarannya bijak, tapi setengah doang yang bener. Nah, jelasin dong. Karena gue sering banget baca quote itu. Data mentah memang nggak bohong dalam artian angka ya angka. Tapi begitu data diubah jadi grafik, tabel, headline, atau infografis, selalu ada pilihan. Mau pakai skala berapa, mulai dari tahun berapa, nunjukin bagian mana, nyembunyiin apa. Di situ bohongnya bisa nyusup. Jadi data itu kayak bahan mentahnya. Grafik itu masakan. Bahan mentahnya jujur, tapi chefnya bisa kebanyakan micin. Mantap analoginya. Contoh simpel, grafik batang yang sumbuyenya nggak mulai dari nol. Angkon mungkin naik dari 15 ke 20%. Tapi kalau sumbuyanya dimulai dari 10, visualnya bakal kelihatan kayak lonjakan tajam banget. Padahal kenaikannya nggak sedramatis itu. Jadi bentuk batang yang ngebohongin mata ya, bukan angkanya. Persis. Ada juga kasus grafik COVID di berita dan instansi resmi yang milih rentang waktu tertentu supaya kelihatan situasi membaik. Padahal kalau lihat periode lebih panjang, trennya nggak segitu cakepnya. Lini grafik bisa ditrim supaya story-nya cocok sama narasi yang mau dijual.
Jadi bener juga ya quote Daru, data never lies tapi desain grafisnya bisa ngeselin. Nah, selain framing visual, otak kita juga punya bias. Ada istilah cognitive fluency. Artinya, kalau sesuatu gampang diproses, kita cenderung merasa itu lebih benar. Grafik yang clean, minimal, warnanya enak, itu ramah banget buat otak, jadi rasanya trustworthy banget. Pantes gue suka banget sama grafik yang estetik-estetik gitu. Ternyata bikin gue makin gampang kejebak. Bahkan ada penelitian yang nunjukin orang lebih percaya grafik yang rapih dan cantik bahkan waktu grafik itu salah. Tanpa sadar, kita pakai keindahan sebagai indikator kebenaran. Jadi mitos kedua, data nggak bisa bohong harus direvisi jadi angka mungkin jujur, tapi cara presentasinya bisa banget ngegas ke satu arah. Setuju banget. Data perlu diinterpretasi, dan di situ manusia dan kepentingannya ikut main. Oke, next. Mitos ketiga, ini agak pedes. Hoax visual, grafik menyesatkan itu cuma dikonsumsi orang bodoh atau kurang pendidikan. Ini mitos yang menurut gue paling bahaya karena bikin kita ngerasa kebal padahal enggak. Iya kan? Suka ada nada meremehkan gitu. Kayak, ya dia mah gampang percaya hoax, maklumlah pendidikannya segitu. Padahal penelitian justru nunjukin sebaliknya. Orang pintar atau berpendidikan tinggi nggak otomatis kebal hoax. Kadang mereka malah lebih jago membela keyakinan salah mereka dengan argumen canggih. Waduh, itu keras tapi real. Otak kita semua, pinter atau enggak, punya bias konfirmasi. Kita suka informasi yang mendukung apa yang udah kita percaya, dan lebih kritis sama info yang bertentangan. Grafik yang sejalan dengan posisi kita bakal kelihatan lebih masuk akal, lebih gampang diterima. Jadi kalau gue udah sebel sama satu kelompok, terus ada grafik yang nunjukin mereka tuh jahat atau nggak kompeten, gue bakal lebih gampang share, tanpa cek. Yes, ada juga konsep disonansi kognitif dari psikologi. Kalau kenyataan bertentangan dengan kepercayaan kita ngerasa nggak nyaman, kayak ada suara sumbang di kepala. Supaya nggak terlalu sakit, kita putar balik narasi. Misalnya, sebuah prediksi salah, bukannya ngaku salah, malah cari cara baru buat bilang, sebenarnya ini bukti kami benar. Itu kayak kultus kiamat yang ramalannya meleset terus tapi bilang, dunia nggak kiamat karena doa-doa kita menyelamatkan bumi. Persis. Nah, di dunia grafik dan konspirasi, begitu satu grafik udah jadi bagian identitas kelompok, kritik ke grafik itu kerasa kayak kritik ke keluarganya sendiri. Jadi orang bakal mati-matian cari cara buat mempertahankan grafik itu, bukan karena datanya kuat, tapi karena grafik itu punya nilai emosional dan sosial. Jadi nggak adil kalau kita bilang, ya hoax itu cuma buat orang bodoh. Faktanya kondisi emosional, rasa takut, rasa pengen punya jawaban simpel di dunia yang kompleks, itu bisa nyeret siapa aja. Exactly. Yang kita butuh itu bukan ngetawain orang yang kejebak, tapi ngerti kenapa grafik itu terasa meyakinkan buat mereka, terus pelan-pelan ajak bedah bareng. Oke, mitos ketiga, definitely busted. Nice. Kita pindah ke mitos keempat. Ini favorit algoritma. Algoritma tuh netral, cuma nunjukin apa yang kamu suka aja. Kalau algoritma bener-bener netral, timeline kamu isinya nggak seseram sekarang sih. Bener juga. Tapi kan sering ada narasi, ya salah sendiri. Kalau timeline lo isinya hoax dan teori konspirasi, berarti itu cerminan lo. Separoh bener, separoh playing dumb. Algoritma memang pakai sinyal dari perilaku kamu. Kayak apa yang kamu klik, kamu lihat lama, kamu share. Tapi goal utamanya bukan ngasih info paling akurat. Goal utamanya adalah bikin kamu betah di platform. Dan riset nunjukin konten yang paling bikin orang engage itu seringkali yang paling emosional, paling mengagetkan, bukan yang paling akurat. Kayak ada penelitian di Science yang bilang berita palsu nyebar lebih cepat dan lebih jauh dibanding berita beneran karena isinya lebih mengejutkan dan bikin orang pingin share. Yap, sekarang bayangin, grafik dramatis yang ngasih jawaban gampang ke masalah kompleks, warnanya merah, judulnya agak clickbait, itu punya peluang jauh lebih besar buat diangkat algoritma daripada grafik membosankan yang jujur tapi nggak dramatis. Jadi grafik itu kayak ikut seleksi alam di dunia digital. Yang survive adalah yang paling bikin drama, bukan yang paling jujur. Tepat. Makanya ada yang bilang the algorithm is the message. Bukan cuma isi grafiknya, tapi siapa yang dikasih panggung paling besar sama algoritma, itu yang akhirnya dianggap sebagai cerita utama. Jadi mitos algoritma netral itu agak naif ya. Lebih tepatnya, algoritma punya preferensi, dan preferensinya itu emosi dan engagement. Iya, bukan berarti kita nggak punya agensi sama sekali, tapi kita juga nggak bisa pura-pura algoritma itu cuma kaca bening yang nggak ngasih warna apa-apa. Oke, sebelum kita masuk ke solusi, gue mau lempar satu mitos terakhir, bonus. Kalau grafik bisa menipu, berarti kita nggak bisa percaya grafik sama sekali dong. Ini mitos yang muncul kalau orang udah capek. Rasanya pengen bilang, ya udahlah, semua bisa dimanipulasi, gue malas mikir. Literally gue banget beberapa kali. Menurut gue itu sikap understandable, tapi sayang banget. Karena visualisasi data, kalau dipakai jujur, itu powerful parah. Kita bisa lihat pola, tren, ketimpangan,
yang nggak kelihatan kalau cuma lihat angka mentah. Jadi bukan percaya full atau nggak percaya sama sekali, tapi percaya sambil megang rem tangan. Nah, itu. Kayak naik motor di jalan yang kamu nggak terlalu apal. Kamu tetap jalan, tapi mata awas, tangan siap rem kapan aja. Kita tuh perlu curiga sehat, bukan paranoid. Oke, sekarang kita masuk segmen, jadi gue harus ngapain kalau ketemu grafik di timeline? Versi praktisnya gimana? Kita bikin simple dan spoken ya. Bayangin kamu scroll, terus lihat grafik yang bikin kamu mikir, anjir kok ngeri banget, atau yes ini bukti gue benar. Itu sinyal pertama. Kalau emosi kamu naik, naikin juga skeptis kamu. Jadi kalau hati bilang share sekarang juga, otak harus bilang, tahan bentar bro. Iya, abis itu tanya pelan-pelan ke diri sendiri. Pertama, sumbu Y-nya mulai dari 0 nggak? Kalau enggak, bisa jadi visualnya dramatis banget, padahal perubahannya nggak segede itu. Kedua, rentang waktunya cukup panjang nggak? Grafik 5 hari bisa kasih kesan beda banget dibanding grafik 5 bulan. Terus kalau sumbernya nggak jelas, misal cuma tulisan kecil sumber .2 internet. Kalau sumber .2 internet, anggap aja itu sama levelnya kayak, katanya sih, buat hal-hal serius itu nggak cukup. Idealnya kamu bisa lacak itu dari lembaga, jurnal atau liputan yang jelas reputasinya. Kalau nggak bisa dilacak, minimal jangan langsung pakai grafik itu buat nyusun worldview besar. Oke, ini simple tapi kepake sih. Terus, kalau kamu punya energi lebih dikit, coba bahas bareng temen. Kirim grafiknya ke grup chat, tapi bukan buat ngegas, melainkan bilang, ini menurut kalian make sense nggak? Ada yang aneh nggak? Biar jadi latihan bareng, bukan saling nyalahin. Biar jangan cuma debat kusir, tapi debat ngeliatin sumbu juga. Persis. Dan kalau kamu kebetulan orang yang sering bikin grafik, entah buat kerjaan, presentasi, atau konten, ingat kalau kamu punya power. Grafik kamu bisa bantu orang paham dunia, tapi juga bisa bikin orang panik atau salah paham. Jadi pikirin, ini gue lagi jelasin atau lagi ngedorong agenda doang? Gua suka banget angle itu. Soalnya banyak orang ngerasa, ya gue cuma share doang kok. Padahal share itu juga tindakan yang punya efek. Dan terakhir, penting banget buat punya sedikit belas kasihan. Kalau ada orang kejebak hoax gara-gara grafik, jangan langsung dibully. Karena kita pun bisa kejebak hal lain di konteks berbeda. Mungkin buat dia grafik itu datang di momen dia lagi takut, lagi bingung, lagi butuh jawaban. Jadi alih-alih ih kok bego sih, lebih ke, oke, gua paham kenapa ini kelihatan meyakinkan. Yuk kita cek sama-sama pelan-pelan. Exactly. Itu cara yang lebih manusiawi dan kemungkinan lebih efektif buat pelan-pelan nurunin daya si grafik menyesatkan itu. Oke, sebelum kita tutup gue recap dikit ya. Hari ini kita ngebahas beberapa mitos. Pertama, kalau bentuknya grafik berarti ilmiah, ternyata nggak selalu. Kedua, data nggak bisa bohong, itu setengah benar karena framing bisa bohong. Ketiga, hoax cuma buat orang bodoh, salah besar karena otak semua orang punya bias. Keempat, algoritma netral ternyata enggak, dia cinta drama dan emosi. Terus bonus, berarti nggak bisa percaya grafik sama sekali, juga mitos. Yang benar adalah belajar curiga secukupnya. Dan di balik semua itu, poin intinya, grafik itu bahasa yang kuat. Kalau kita ngerti grammarnya, kita bisa pakai buat baca dunia lebih jernih, bukan buat tambah kabur. Gue pribadi jadi ngerasa, abis ini kalau lihat grafik di timeline, gue bakal sedikit lebih pelan, dan mungkin lebih sering ngomong, bentar, ini beneran gitu nggak ya? Dan itu udah langkah besar banget dibanding cuma klik share lalu move on. Oke, segitu dulu Deep Dive kita hari ini tentang grafik, psikologi, dan konspirasi. Thanks banget yang masih dengerin sampai menit segini. Itu dia obrolan kita di RJ Podcast. Makasih udah dengerin, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye semuanya, jaga pikiran, jaga timeline, dan jangan lupa, kalau grafiknya terlalu dramatis, mungkin itu lagi acting.